Oke anak-anak, kita akan melanjutkan topik kita bagaimana menggambar grafik fungsi trigonometri. Untuk kasus ini kita akan menggambar grafik fungsi kosinus. Nah, di sini saya berikan contoh kasus Y sama dengan kosinus X. Untuk menggambarkan grafik fungsi Y kosinus X pada dasarnya mirip dengan grafik fungsi untuk sinus X. Oke, seperti yang telah kita lakukan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, maka amplitudo di sini bernilai 1. Dengan kata lain, nilai maksimumnya adalah 1, sedangkan nilai minimum adalah minus 1. Kemudian frekuensi. Frekuensi itu dilihat dari koefisiensi X. Oke, maka frekuensinya adalah 1, yang artinya akan terbentuk gelombang sebanyak 1 sepanjang, yaitu periode 360 derajat. Ini diperoleh dari bahwa T itu adalah 1 per F dikali 360 derajat. Nah, ini rumusnya. Oke. Nah, perbedaannya adalah antara sinus dan kosinus, penghasil atau X penghasil nilai maksimum dan X penghasil nilai minimum. Nah, letak perbedaannya di sana. Oke, mari kita buat dulu koordinat kartesius. Sumbu Y, sumbu X. Nah, pada saat X-nya 0 derajat, maka kosinus 0 akan bernilai berapa? Ya, benar, 1. Kemudian pada saat X-nya 90 derajat, maka kosinus 90 bernilai 0. Berikutnya, pada saat X bernilai 180 derajat, maka kosinus 180 derajat adalah minus 1, betul. Kemudian pada saat 270 derajat, maka kosinus X akan bernilai 0. Bagaimana dengan 360 derajat? Pada saat 360 derajat, maka kosinus X akan bernilai 1. Oke, mari kita hubungkan sekarang titik-titik ini. Maka grafiknya adalah seperti ini. Nah, inilah yang dimaksud dengan grafik fungsi Y sama dengan kosinus X. Nah, sekarang bagaimanakah kalau grafiknya kita ubah menjadi begini? Y sama dengan kosinus X kurang 5, di mana minus 5 ini adalah perpindahan terhadap sumbu Y. Maka seperti halnya yang telah kita lakukan pada sinus X, maka untuk Y sama dengan kosinus X kurang 5, nilai maksimum yang tadinya 1 berubah menjadi 1 kurang 5 sama dengan minus 4. Maka nilai minimum berubah menjadi minus 1 kurang 5 sama dengan minus 6. Maka terjadi pergeseran terhadap sumbu Y yang tadinya nilai maksimum berada di atas sumbu X, nilai minimum berada di bawah sumbu X. Maka jika grafik telah berubah atau bergeser sepanjang sumbu Y sejauh 5 langkah di bawah sumbu X, maka grafik semua posisinya berada di bawah sumbu X. Oke, mari kita perpanjang di sini. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6. Oke, maka nilai maksimum menjadi minus 4. Pada saat 90 derajat,
nilainya menjadi minus 5. Oke, mari kita cek pada saat 90 derajat, cos 90 adalah 0, kurang 5 menjadi minus 5. Pada saat 180 menjadi minus 6, 270 menjadi minus 5. Pada saat 360 menjadi minus 4. Oke, mari kita hubungkan grafiknya. Inilah Y sama dengan kosinus X kurang 5. Oke, jadi grafiknya turun sejauh 5 langkah ke bawah sumbu X.